Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Adab Al-Alim Al-Muta'allim, halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut kembali di kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kemarin terakhir kedudukan adab dijelaskan sama beliau dari kalam-kalam yang sebelumnya. Itu merupakan satu bukti ucapan kalam-kalam ulama yang menjelaskan betapa tinggi kedudukan adab di dalam agama Islam. Bahkan dikatakan di sini anna jami'al a'malid diniyati qalbiyatan kanat aw badaniyatan qawliyatan aw fi'liyatan la yu'tabar syai'um minha illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah. Semua amal-amal agama, semua amal agama, semua praktek keagamaan, apa aja amal agama, baik agama itu amalnya berbentuk amal hati, kita takut kepada Allah, kita apa saja ya yang disebut amal batin ya, roja, syukur, itu semua harus pakai adab. Adab dalam bersyukur, adab dalam mengharap kepada Allah. Atau amal badan, badan kita beribadah, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Kata Ki Hasyim Asy'ari, la yu'tabaru syai'um minha. Itu ucapan kita, tasbih, sholawat, apa semua ya, tidak bisa dianggap sama sekali sedikit pun dari amal tersebut illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali jika amal batin dan amal zahir tadi diliputi ya, dihiasi dengan adab-adab yang bagus, wal mahamidus sifatiyah, dan diliputi ya, dilingkupi dengan sifat-sifat yang terpuji, wal makarimil khuluqiyah, dan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi nggak bisa keterima semua itu kalau sholat tanpa adab, kalau puasanya tanpa adab, ngaji tanpa adab ya, ngajar, belajar tanpa adab, semuanya nggak dihitung, kata beliau. Bi anna tahliyatal amal wa bi anna tahliyatal amali bil adab ajilan
alamatu qabulihi ajilan. Yang kedua, bahwa menghiasi amal ya, dengan adab pada sekarang ini. Kalau sekarang kita beramal ya, kita hiasi amal kita dengan adab, alamah ya, alamatu qabulihi ajilan, berarti itu tanda bahwa nanti di yaumul qiyamah bakal dikabul, bakal diterima amal tersebut sama Allah. Jadi cirinya amal nggak dikabul itu kelihatan di dunianya saja, sudah ada cirinya. Apa? Amal itu dilakukan tanpa adab. Nah, ini kedudukan tinggi bagi suatu adab. Wa bi annal adaba kama yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alaihi al-muallimu fi maqamati ta'limihi. Dan itu juga menjelaskan bahwa adab sebagaimana yahtaju ilaihi al-muta'allim, adab sebagaimana orang yang belajar butuh kepada adab tersebut. Kapan seorang yang belajar butuh adab? Fi ahwali ta'allumihi, dalam berbagai macam keadaan belajarnya dia. Dia belajar sedang sendirian, oh adabnya begini. Dia belajar sedang bersama teman sehalakohnya, dengan teman sekamarnya, oh adabnya begini. Oh dia sedang di hadapan gurunya, adabnya begini ya. Oh dia sedang apa saja, selama dia jadi santri, jadi pelajar, dia membutuhkan adab tersebut. Kan Syekhuna Al-Habib Umar ngingetin kepada anak-anak yang di kamar yang biasa bangun duluan, itu harus punya adab. Kalau enggak, yang bangun duluan justru bahaya. Nah, begitu bangun duluan, yang terbersit di dalam hati, kata beliau, yang pertama begitu ngelihat teman-temannya masih tidur, harus husnudzon, kayaknya dia sudah bangun duluan, habis itu tidur lagi. Atau yang kedua, tidurnya dia lebih baik daripada meleknya saya. Dia tidur sedang mimpi sama Rasul. Kalau kita melek, ya nggak ngapa-ngapain. Yang ketiga, yang keempat, jadi harus bisa husnudzon seperti itu. Kalau enggak, jangan bangun duluan ngerasa lebih baik daripada temannya yang tidur tadi. Akhirnya apa? Jadi sombong. Akhirnya jadi merasa benar sendiri, merasa paling baik di antara temannya. Kata beliau, mendingan inti tidur kalau punya perasaan kayak begitu daripada inti bangun punya perasaan yang jelek kepada saudaranya yang lain. Wah, kadang dari situ kebayang betapa adab ini harus benar-benar dijaga, dipakai dalam segala keadaan. Fi ahwali ta'allumihi, dalam berbagai keadaan belajar dia, yatawaqqafu alaihi al-muallimu, begitu juga seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz, yatawaqqafu alaih, dia tergantung atas adab tersebut, ya, dia membutuhkan adab tersebut fi maqamati ta'limihi, dalam tingkatan-tingkatan pengajarannya. Ketika mengajar dengan anak-anak, kepada mubtadi, kepada mutawassit, kepada yang sudah mahir dan seterusnya, itu semuanya membutuhkan adab. Nah, ini kalau
nggak dipakai adab, ya, yang gurunya nggak pakai adabnya seorang guru, kemudian yang muridnya nggak pakai seorang murid, ya bermasalah dalam keguruannya atau bermasalah dalam kemuridannya. Wah, yang ruwet murid nuntut gurunya beradab, tapi kadang-kadang murid lupa diri kalau dia juga wajib, ya, beradab kepada guru. Nah, ini yang benar, masing-masing harus tahu kewajibannya, masing-masing harus tahu apa adabnya. Saya sebagai apa, dijalankan adabnya, nah, maka itu akan lebih mudah. Sama saling menuntut ya nggak ketemu. Walamma balagat rutbatul adabi ila hadhil martabah wa kanat madariku mufassalatihi khafiyah da'ani ma ra'aitu min ihtiyajit talabati ilaihi wa usri tikrari tauqifihim alaihi ila jam'i hadhihi risalah. Walamma balagat rutbatul adab ila hadhil martabah, dan ketika tingkatan adab ini mencapai kedudukan yang seperti ini, dan ketika tingkatan martabat adab itu sudah mencapai kedudukan yang seperti ini, yang tinggi sekali tadi, wa kanat madariku mufassalatihi khafiyah, dan untuk menemukan rincian-rincian adab itu sangat tersembunyi, da'ani ma ra'aitu, maka mendorong kepada saya, ini kata Syekh Hasyim Asy'ari, saya terdorong ma ra'aitu, oleh apa yang aku lihat, min ihtiyajit talabati ilaihi, yakni saya melihat betapa memerlukannya para santri kepada adab tersebut, wa usri tikrari tauqifihim alaih, dan betapa sulit mengulang kalau mereka bisa menemukan adab tersebut, ila jam'i hadhihi risalah. Nah, itu semua mendorong saya untuk mengumpulkan, menyusun risalah tentang adab ini. Tadhkiratan li nafsi, dalam rangka mengingatkan kepada diri saya sendiri, walil qasirina min abna'i jinsi, dan kepada orang-orang yang kurang, ya, yang banyak kekurangan, min abna'i jinsi, dari yang anak-anak yang sejenis dengan saya. Ya, kayak kita ini bukan kurang lagi, sangat-sangat kurang. Wa sammaituha adabal alimi wal muta'allim, maka saya beri nama kitab yang saya kumpulkan ini, risalah ini adalah dengan nama Adabul Alim wal Muta'allim. Nafa'allahu biha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat biha, dengan risalah ini, fil hayati wa ba'dal mamat, baik manfaat dalam kehidupan dunia, wa ba'dal mamat, dan setelah kematian. Innahu waliyul hasanat, sesungguhnya Allah taala yang maha memberi kebaikan. Al-babul awal fi fadli ilm wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumih. Baru masuk bab pertama, ada berarti pembukaan sudah selesai. Jadi dari pembukaan tadi kita paham bahwa Kiai Hasyim Asy'ari, ya, itu seorang ulama yang benar-benar paham apa yang terjadi di zamannya, apa yang terjadi dengan para santri
dengan para kiai yang hidup sezaman dengan beliau. Akhirnya beliau tergerak ya, untuk berjuang, tidak hanya dengan haliyahnya beliau, tapi juga dengan penanya beliau, dengan tulisannya beliau, untuk menambal kebutuhan, ya, menambal kekurangan apa yang tidak ada, yang sulit ditemukan di zamannya, terutama masalah adab. Ini di zaman beliau, ya, di zaman beliau banyak kiai-kiai besar masih, apalagi zaman sekarang udah tambah remeng-remeng aja. Orang sekarang ya, para ustadznya, para kiainya nggak ngerti adab, apalagi santri. Nah, maka ini sangat-sangat perlu untuk kita baca, untuk kita amalkan, kita sebarkan di zaman kita. Yani ini hanya tidak hanya dibutuhkan di zaman beliau, ya, tapi justru di zaman kita ini lebih dibutuhkan lagi, karena semakin banyak yang meninggalkan adab, akhirnya hasil belajarnya pun nggak kelihatan. Nah, hasil belajarnya nggak kelihatan. Berapa banyak lulusan pesantren sekarang? Kalau dulu lulusan pesantren jadi kiai, jadi ulama, jadi besar. Sekarang masya Allah, pulang ya jual gorengan, jual ini, jual itu, wala majelis, wala apalagi bikin pesantren lagi. Udah, walaupun bikin pesantren ya repot, sudah. Adabnya wis gak ngerti sama sekali. Ini alhamdulillah, moga-moga kita bisa dikit demi dikit mengkhatamkannya insyaallah, dan Allah memberi taufik untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam.